Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal untuk persiapan asesmen akhir semester Gasal untuk matematika wajib kelas 12. Soal ini saya ambil dari modul pembelajaran yang para siswa miliki, itu di halaman 81. Baik, saya mulai pembahasan untuk KD 3.1, yaitu tentang jarak titik dalam ruang. Yang pertama, ada pernyataan tentang kubus ABCDFGH di mana titik P, titik Q, dan titik R-nya itu berada di tengah-tengah rusuk AB, DC, dan juga HG. Kemudian ada beberapa pernyataan dari 1, 2, 3, 4 ini. Kita akan telaah mana yang benar. Coba kita gambarkan kubus ABCDFGH ya. Kemudian di tengah-tengah di tengah-tengah rusuk AB itu ada titik P. Titik P-nya di tengah-tengah AB. Kemudian titik Q-nya tengah-tengah DC. Kemudian titik R-nya tengah-tengah HG. Saya ganti titik P. Kemudian ini titik Q. Kemudian ini saya ganti dengan titik R. Kemudian ada pernyataan yang pertama. Coba kita lihat ruas garis PH. PH itu berarti kita buat segmen garis PH berpotongan dengan QE. Coba kita buat QE. Kita tulis sedikit QE. Ya, kita lihat apakah PH dengan QE ini berpotongan. Coba kita putar gambarnya, dan ternyata ini saling berpotongan. Kalau kita amati bahwa PH dan QE ini saling berpotongan, saling bertemu di satu titik ya. Jadi kalau kita buat titik potong, itu akan line to line, akan ada titik potongnya. Ini PH dengan QE. Nah, ada titik potongnya di sini. Ada titik potongnya ya. Jadi ini saling berpotongan. Kemudian yang kedua, berarti ini pernyataan pertama benar. Kemungkinan jawabannya adalah A atau B. Kita akan menelaah pernyataan 2 dan 3. Kalau yang 4 tidak perlu kita telaah, karena dari opsi ABCDE yang memuat pernyataan 4 hanya D dan E, di mana D dan E ini tidak memuat pernyataan 1. Padahal pernyataan 1 tadi sudah benar, sehingga D ini pasti salah. Yang C juga pasti salah. Sehingga tinggal kita menelaah pernyataan 2 atau pernyataan 3 yang benar. Coba kita telaah pernyataan yang kedua ya. Yang kedua, RC dan PC tidak tegak lurus. RC mana? RC. Kita buat ruas garis RC. RC dan PC, kita buat ruas garis PC. Ya, coba kita lihat di sini bahwa RC dan PC ini tidak tegak lurus ya. Tidak tegak lurus. Ini tidak tegak lurus. Sehingga pernyataan kedua pernyataan yang benar. Kalau kita lihat pernyataan yang ketiga itu ER ya, ER dengan PC.
ini seharusnya sejajar, tapi di sini pernyataannya tidak sejajar, berarti salah. Jadi jawabannya adalah yang A, pernyataan 1 dan pernyataan 2. Ya. Kemudian yang nomor 2, kita lihat pertanyaannya adalah kubus ya, masih kubus. Cuman di sini PQRS TUVW. Jadi ini saya ganti dulu kubusnya. Ini saya ganti dengan titik P. Ini saya ganti dengan R. Ini ganti dengan S. Ini saya ganti dengan T. Ini saya ganti dengan U, T, U, P, W. Ini saya ganti dengan V. Dan ini titik sudutnya adalah V. Sekarang pertanyaannya adalah bidang yang sejajar dengan bidang PSWT. Sejajar itu artinya tidak ada perpotongan antara dua bidang. Kalau dua bidang saling berpotongan, maka perpotongannya berupa garis. Jadi tidak ada garis potong. Bidang PSWT berarti yang sejajar adalah bisa QRVU ya, ini ya. Yang sejajar berarti hanya ada QRVU saja, hanya satu ya, QRVU. Berarti jawabannya adalah yang E. Kalau yang A ini PQUT, ada perpotongannya, itu ruas garis PT. Jadi yang tidak punya garis perpotongan adalah QRVU, bidang QRVU. Berarti jawabannya yang E. Ini soal yang mudah ya. Kemudian nomor 3. Nomor 3 ini berupa balok. Jadi saya harus menggambar balok dulu. Panjangnya 24. Kemudian lebar, ini tinggi ya, panjang lebar ya, lebarnya 8, tingginya itu 15. A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian panjang AB nya 24, BC nya 8, AE nya ini 15. 24, kemudian 8 sebagai lebarnya, dan satu lagi tingginya adalah 15. Kemudian pertanyaannya, berapa jarak titik A ke titik H, A ke H? Berarti kita buat ruas garis ya, ruas garis AH. Ya. Titik A ke H, berarti ruas garis AH itu kita hitung menggunakan teorema Pythagoras. Jadi ruas garis AH itu sama dengan apa itu? AH menggunakan segitiga ADH ya, berarti kita hitung pakai segitiga ADH. Itu siku-sikunya di titik D. Ini berarti ADH. AD nya 8, kemudian DH nya itu 15. Berarti panjang AH nya sama dengan akar 15 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ini 225 tambah 64 sama dengan akar
289. Akar 289 itu berapa? Sama dengan 17 ya. Hanya 17. Coba kita lihat. Hanya 17 ya. Jawabannya yang E ya. 17 cm. Ini soal yang mudah anak-anak. Ini hanya mencari diagonal sisi ya. Diagonal sisi dari kubus. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 4. Nomor 4. Diketahui kubus ABCD EFGH panjang rusuknya 2 cm. Kita buat kubus ya. Kita buat kubus ABCD EFGH. Kemudian panjang rusuknya 2 cm. Ini 2 cm. Panjang rusuknya 2 cm. Kemudian titik P nya di tengah-tengah AB ya. P nya tengah-tengah AB. Tengah-tengah AB itu titik P. Kemudian Q nya tengah-tengah CG. Tengah-tengah CG. Ini Q. Kemudian R nya tengah-tengah PD. Oh ya, nah R nya terletak pada PD ya. R nya terletak pada PD sehingga QR tegak lurus dengan PD. Jadi ini saya buat, saya ganti dulu titiknya. Ini titik P ya, titik P, titik P. Kemudian ini titik Q. R terletak pada PD. PD mana PD? Ini PD ya, kita buat ruas garis PD dulu. PD. R nya terletak pada PD sehingga QR itu tegak lurus dengan PD. Berarti kita akan membuat ruas garis QR yang mana QR itu memotong tegak lurus dengan PD atau saling tegak lurus dengan PD. Berarti kita buat titik ke garis point to line, garis PD dari titik Q. Nah, ini titik R nya di sini, ini titik R. Nah, ini titik R. Nah, berapa jarak titik Q dengan titik R? Ini tidak di tengah-tengah ya, tidak di tengah-tengah gitu. R nya itu tidak di tengah-tengah PD. Kita akan cari, akan hitung berapa sih panjang QR. Nah, kita gunakan bantuan segitiga ya. Kita buat segitiga. Coba kita buat segitiga PQD ya, PQD. Berarti kita buat ruas garis PQ. PQ. Kemudian QD. Gitu. Nah, PQ ini DQ ya, DQ dengan DP itu panjangnya sama ya, karena ini AD dengan DC itu sama panjang. Kemudian CQ dengan AP juga sama panjang, berarti panjang DP dengan DQ itu sama. Berarti ini berupa segitiga sama kaki. Sama kaki nih kalau saya nah, saya putar dulu segitiganya itu kelihatan ini sama kaki. Yang sama adalah PD dengan DQ ini sama. Nah, kita akan cari panjang QR ini. Panjang QR di mana QR ini tegak lurus dengan DP ya. Berarti ini sebagai tinggi segitiga. Kenapa? Karena ini ditarik dari salah satu titik sudut pada segitiga PQD ini tegak lurus dengan sisi di depannya. Berarti ini sebagai tinggi segitiga.
Nah, kita akan hitung ini. Karena ini segitiga sama kaki, PD dengan DQ ini sama panjang, maka kita akan buat garis tinggi dari titik D. Ini garis tinggi dari titik D, berarti dari titik D kita buat garis ke PQ. Titik D. Nah, ini juga sebagai tinggi segitiga. Karena ini sama kaki, PD sama D, dengan DQ itu sama, maka kalau ditarik garis tinggi dari titik D, maka akan membagi dua sisi PQ. Akan bagi dua sisi PQ. Nah, kita akan gunakan luas segitiga. Luas segitiga ya. Nah, ini berarti kita bisa mencari panjang PQ. Nah, panjang PQ-nya bisa dicari, ini panjang PQ-nya. Berapa sih panjang PQ? Panjang PQ itu bisa dicari menggunakan segitiga PCQ. PCQ ya. Kita buat ruas garis PC. Ya. Panjang PC, kita lihat ya. Itu panjang PC itu bisa dihitung. Berarti kita ambil segitiga PCQ ya. PCQ. Segitiga PCQ. Ini C, ini Q, ini P. Tadi panjang rusuknya 2 cm, berarti panjang CQ ini 1. Panjang PC ini bisa dihitung menggunakan segitiga ini, segitiga apa namanya? PBC ya, PBC. Segitiga PBC. Kita buat segitiga PBC dulu. PBC. PBC. PB-nya adalah 1 karena separuhnya dari AB, kemudian BC-nya ini 2. Maka panjang BC ini sama dengan, karena ini siku-siku Pitagoras, maka ini sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat atau sama dengan akar 5. Ya, jadi BC-nya ini akar 5. Maka kita bisa menghitung panjang PQ. PQ sama dengan ini siku-siku di titik C ya. Maka PQ-nya itu sama dengan akar 5 dikuadratkan berarti 5 ditambah 1 dikuadratkan 1 sama dengan akar 6 ya. Berarti ini panjang PQ-nya sama dengan akar 6 ya. Kemudian kita bisa menghitung tinggi atau panjang DI. Ini panjang DI kita bisa hitung panjang DI. Kenapa? Karena DI ini siku-siku kan, siku-siku dengan panjang dengan ruas garis PQ ya. Yang tadi ini kan segitiga sama kaki, ini tarik di sini pasti tegak lurus dan di tengah-tengah ya. Berarti kita bisa menghitung panjang DI. Panjang DI itu bisa dihitung menggunakan segitiga panjang. Kita akan hitung panjang DI ya. Panjang DI itu kita hitung menggunakan segitiga PID atau DIQ, DIQ juga bisa. Kita ambil segitiga ini iya, I-nya di sini. Kemudian kita gunakan segitiga ini. Ini aja D I Q. Nah, panjang QI-nya berapa? QI-nya tadi kan berarti separuhnya PQ ya. Ini QI separuhnya PQ. Tadi PQ-nya adalah akar 6 ya. Akar 6 berarti di sini menjadi setengahnya akar 6 ya. QI-nya setengahnya akar 6. Berarti ini QI setengah dari akar 6. Ya. Setengahnya akar 6 atau ini separuhnya akar 6. Setengah akar 6. Kemudian panjang DQ, panjang DQ tadi sama dengan berapa? Panjang DQ itu sama dengan panjang PD ya. PD-nya berapa itu PD-nya? Atau sama dengan panjang PC juga sama ya. Panjang DQ, sebentar, panjang
panjang DQ-nya itu sama dengan menggunakan segitiga ini ya, segitiga DCQ. Kita cari segitiga, kita lihat segitiga DCQ sini. DCQ, DC-nya adalah 2, CQ-nya 1. Berarti ini DQ-nya akar 5 ya. Sama dengan PC tadi, maaf, sama dengan PC ternyata ya. Ini DQ-nya akar 5. Nah, berapa panjang DI? Berarti DI-nya bisa dihitung pakai Pitagoras. Sama dengan akar 5 dikuadratkan dikurangi setengah akar 6 dikuadratkan. Jadi ini sama dengan akar 5 setengah kuadrat 1/4, akar 6 kuadrat 6, berarti 6/4 ya. Ini kalau disamakan penyebutnya menjadi berapa ini? 20/4 dikurangi 6/4 sama dengan 20 kurangi 6 itu 14 ya, 14/4 atau sama dengan akar 7/2. Akar 7/2. Kemudian sudah ketemu ya panjang DI-nya, ketemu. Ini akar 7/2. Kemudian kita akan hitung panjang QR ini menggunakan luas segitiga ya. Luas segitiga. Nah, ini luas segitiga. Yaitu bahwa luas segitiga PQD itu sama dengan setengah kalikan alasnya PQ. Kalau alasnya PQ berarti tingginya DI. Tapi bisa juga dihitung menggunakan alasnya itu PD ya, PD. Kalau alasnya PD berarti tingginya adalah QR. Tingginya QR. Nah, kita mau cari panjang QR kan? Berarti ini bisa dicoret saja ya karena sama. Maka QR itu sama dengan PQ kalikan DI dibagi dengan PD. Ini. Berapa panjang PQ-nya? Jadi PQ-nya itu sama dengan akar 5 ya. Ini akar 5. Ini akar 5. DI-nya adalah akar 7/2 dibagi dengan panjang PD. PD-nya mana PD? PD ini berarti sama dengan PD-nya sama dengan DQ juga ya, sama dengan PC. Atau sama dengan DQ-nya akar 5 ya. Ini akar 5 ya. Berarti ini bagi habis. Berarti tinggal sama dengan akar 7/2. Ada nggak jawabannya ini? Akar 7/2. Nggak ada ya. Setengah kalikan PQ kalikan DI sama dengan setengah kalikan PD kalikan QR. PQ-nya PQ sama dengan PQ. PQ-nya maaf, PQ-nya akar 6 ternyata ya. Jadi ada kekeliruan, PQ-nya itu akar 6 tadi, di sini sudah diperoleh akar 6 PQ-nya. Keliru ya tadi ya, PQ-nya itu akar 6. PQ-nya akar 6, maaf ini. PQ-nya berarti ini akar 6 dikalikan akar 7/2. PD-nya itu PD-nya akar 5. Nah, ini akar 5. Maka sama dengan dikalikan saja ini. Berarti akar 6 kali 7/2 dibagi 5.
berarti sama dengan ini dicoret akar 21/5. Ada nggak ini jawabannya akar 21/5? Ya, jawabannya yang A. Nah, ya. Agak rumit soalnya ini, butuh waktu yang lumayan untuk menyelesaikan soal nomor 4. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 5. Soal nomor 5. 5 ini limas ya. Limas TABCD. Limas segi 4 peraturan. Kita gambar limas segi 4. Limas ini piramid segi 4 ini aja lah ya. Limas segi 4 TABCD ini berarti titik T ya, TABCD. Panjang AB nya saya putar aja, panjang AB nya itu sama dengan BC ya, sama dengan 5 akar 2. Ini 5 akar 2 dan TA nya sama dengan 13. Berapa jarak titik A ke TC? A ke TC berarti kita tarik garis ya dari titik A, nanti harus tegak lurus dengan TC karena jarak titik ke garis. Jadi tarik dari titik A, nanti harus tegak lurus dengan TC. Nah ini harus tegak lurus. Nah bagaimana cara mencari panjang AE ini? Maka kita bisa gunakan luas segitiga. Luas segitiga apa? Luas segitiga ACT. Kita buat ruas garis AC, kemudian nanti kita buat garis tingginya, garis tinggi dari titik T ke AC titik. Nah kita gunakan segitiga ACT, nanti tingginya TF, alasnya AC. Kalau tingginya AE, alasnya adalah CT. Berarti kita akan hitung ya, kita akan hitung panjang AE menggunakan luas segitiga ya. Jadi luas segitiganya, luas segitiga ACT ya. Jadi luas segitiga ACT itu sama dengan luas segitiga ACT. Itu sama dengan setengah kali AC. Kalau alasnya AC berarti tingginya FT. Itu sama dengan setengah. Kita bisa hitung juga luas segitiganya menggunakan alasnya CT. Kalau alasnya CT maka tingginya AE. Di mana AE adalah jarak titik A ke garis TC. Nah, ini. Kita coret. Kita akan menghitung panjang AE ya. Maka AE sama dengan AC kalikan FT dibagi CT. Nah, berapa sih AC-nya? AC-nya adalah diagonal sisi alas, yang mana tadi panjang rusuk alasnya adalah 5 akar 2. 5 akar 2 ya, betul ya tadi. 5 akar 2. Ya, 5 akar 2. 5 akar 2. Ya. Ya. Maka panjang AC itu sama dengan, panjang AC bisa dihitung, panjang AC ya, sama dengan, karena panjang AB dengan BC itu sama, maka
sama dengan apa? Akar dari 5 akar 2 dikuadratkan ditambah 5 akar 2 dikuadratkan. 5 akar 2 dikuadratkan sama dengan berapa? 50 ya. Sini 50 tambah 50 sama dengan akar 100 itu sama dengan 10. Jadi panjang AC-nya itu 10. Panjang FT-nya berapa? Panjang FT ini bisa dihitung menggunakan segitiga siku-siku TFC ya, TFC ya. Berarti kita hitung tinggi panjang TF ya. Kita gunakan segitiga ini. Ini titik F, ini titik C, ini T ya. Ini tadi CT-nya itu sama dengan TA 13. Kemudian FC adalah separuhnya AC ya. Tadi AC-nya 10, berarti FC-nya itu 5. Maka panjang TF-nya sama dengan TF sama dengan akar TF-nya sama dengan akar 13 kuadrat kurangi 5 kuadrat. Jadi ini akar 169 kurangi 25, akar 144 sama dengan 12 ya. Maka kita bisa masukkan sini AE sama dengan AC nya tadi berapa? 10 ya. 10 kalikan FT nya itu 12, CT nya mana? CT ini sama dengan 13, berarti ini per 13, berarti 120 per 13. Coba kita lihat jawabannya ada enggak ini ya. 120 per 13. Nah ini di sini enggak ada, kita harus mengubah dulu ke dalam pecahan campuran. Berarti ini sama dengan berapa ini? 120 bagi 13 itu 9 ya, 9. Kalau 9 kali 13 itu berarti 117. Berarti sisanya 3 per 13 ya. 9 3 per 13. Nah jawabannya yang C ya. 5 soal ternyata 30 menit, lumayan lama ya. Sekarang nomor 6, coba kita lihat nomor 6. Berapa sih jarak titik P ke garis UR? Mana UR ini ya? Ini kubus ya, kubus. Panjang rusuknya 8 cm. Kita buat dulu. Ini rusuknya PQR STUV ya. Kita ganti P Q R S T U V W. Nah, berapa jarak titik P ke UR? Berarti kita buat dulu segmen garis UR. Nah, jarak titik P berarti ini harus tegak lurus ya, dari titik P ke garis UR harus tegak lurus. UR ini dari titik P. Nah ini. Coba apakah ini di tengah-tengah? Coba kita buat garis apa ini? PR ya, PR. Kemudian PU ya. PR dengan PU tentunya sama kan, ini diagonal sisi ya. Berarti ini segitiga sama sisi karena UR ini juga diagonal sisi karena kubus ini, berarti ini semuanya sama. Maka ini segitiga sama sisi, PRU itu sama sisi, berarti PA itu membagi 2 sama panjang dari luas garis UR ya. Tadi kalau ini rusuknya 8, maka
panjang PR-nya adalah 8 akar 2. Ini 8 akar 2, ini juga 8 akar 2. Maka kita bisa menghitung itu panjang PA-nya berapa. Panjang PA itu sama dengan akar dari, karena A-nya itu tegak lurus dengan UR, maka sisi miringnya kita bisa mengambil PU ya, berarti PU kuadrat dikurangi dengan UA kuadrat. Nah, PU-nya berapa? PU-nya ini karena panjang lurusnya 8, maka PU-nya 8 akar 2. 8 akar 2 dikuadratkan dikurangi, ini UA-nya berarti separuhnya UR ya, berarti ini 8 akar 2 dibagi 2 sama dengan 4 akar 2. Ini 4 akar 2 dikuadratkan, maka sama dengan akar 8 kali 2 itu 64 kali 2 128 dikurangi ini 4 akar 2 4 kuadrat 16 kalikan akar 2 kuadrat berarti 2 kurangi 32, maka sama dengan akar berapa? 128 kurangi 32 itu berarti 96, atau ini kalau disederhanakan jadi berapa ini? 96 itu berarti 16 kali 6 ya, berarti 4 akar 6 ya. 4 akar 6 ada nggak jawabannya? 4 akar 6 ya, yang C jawabannya ya. Nomor 7 kita coba kita buat lagi, ini balok ya, sekarang balok. PQ panjangnya ini berarti 10, kemudian coba kita PQRS lebarnya berarti 12, tingginya 16, bagi 2 itu berarti 5, lebarnya berarti 6, tingginya 8. Kemudian ini saya ganti dulu ya, P Q R S T U V W ya. Panjang PQ nya 10, kemudian panjang PS nya 12, panjang PT nya itu 16, PT nya 16 ya. Berapa sih jarak titik Q ke garis PV? Berarti kita buat ruas garis PV ya. Jarak titik Q berarti kita tarik dari titik Q tegak lurus dengan PV dari titik Q. Nah ini yang merupakan jarak titik Q ke ruas garis PV. Nah, kita bisa gunakan juga luas segitiga lagi, dimana kita akan membuat segitiga PQV. Jadi kita buat segmen garis QV. Nah ini ya, nanti kita bisa menghitung panjang QA ya, panjang QA
Panjang QA-nya bisa kita hitung menggunakan konsep luas segitiga lagi ya. Nanti segitiga PQV, jadi luas segitiga PQV itu sama dengan setengah kali alasnya adalah PQ. Kalau alasnya PQ berarti tingginya adalah QV. Tapi bisa juga kita bisa menghitung luas segitiga PQV itu menggunakan alasnya PV. Ini sama dengan setengah kalikan PV. Kalau alasnya PV berarti tingginya adalah QA. Nah, panjang PQ-nya berapa? PQ-nya 10. Berarti nanti kita mau cari apa sih? QA ya. Berarti QA nanti sama dengan, ini kita coret saja, sama dengan PQ kalikan QV dibagi QA. Oh maaf, dibagi, kita mau cari panjang QA, berarti ini dibagi PV, bagi PV, dibagi PV ya. PQ-nya sudah tahu, QV-nya kita belum tahu QV-nya ya. Tadi ini berarti panjang QV bisa kita hitung menggunakan segitiga QRV ya, QRV. Berarti QV sama dengan akar dari QR kuadrat ditambah RV kuadrat. QR-nya berapa itu? QR-nya 12. Dan RV-nya adalah 16. Ini 12 kuadrat tambah 16 kuadrat. Berarti 144 ditambah 256 ya, sama dengan akar 400, jadi 20. QV-nya 20, kemudian PV-nya berapa ini PV-nya? Nah, PV ini kita bisa hitung menggunakan ini segitiga PRV ya. Kita buat luas garis lagi PR. Nah, PR. Ya. Maka kita bisa menghitung panjang PV. PV sama dengan akar dari PR kuadrat ditambah dengan RV kuadrat. PR-nya berapa itu PR-nya? Nah, PR kita hitung lagi, berarti PR-nya berarti sama dengan akar dari PQ kuadrat, berarti 10 kuadrat tambah QR kuadrat 12 kuadrat, berarti sama dengan 100 tambah 144 akar 244 ya. Maka ini sama dengan PR-nya, PR kuadrat berarti 244 ya, ditambah RV-nya adalah 16 kuadrat, berarti 244 ditambah 256, maka sama dengan akar berapa ini? 500 ya. Akar 500 itu berarti kan 100 kali 5 atau sama dengan 10 akar 5. Nah, kita lihat jawabannya, ada nggak jawabannya 10 akar 5 ini? Ya ada ya, jawabannya yang E ya. Masih ada berapa ini soalnya, baru sampai nomor 7. Supaya video tidak terlalu lama, saya potong sampai nomor 7 dulu. Nanti saya mau buat lanjutan videonya lagi mulai nomor 8, karena ini masih jarak titik ke garis ya, belum jarak titik ke bidang. Ini jarak titik ke garis. Oh, satu lagi nomor 8, biar sekalian jarak titik ke garisnya sudah selesai. Satu lagi, kubus ABCDFGH panjang lurusnya 4 cm, titik P, titik potong AH dengan ED. Coba kita buat kubus. Ya, ABCDFGH. Titik P nya titik potong AH ya. AH berarti ini kita buat ruas garis AH. AH dan ED. ED berpotongannya di titik
perpotongan. Perpotongan line to line, yaitu ED dengan AH. Itu double ya. Ya, ini perpotongannya di sini ya. Titik apa? Titik P. Titik P di sini. Kemudian Q-nya titik potong FH ya, FH. Kita buat ruas garis FH. FH dengan EG. EG. Ya, ini adalah titik titik Q ya, titik Q. Pertanyaannya berapa jarak titik B ke PQ? Berarti kita buat garis PQ. Nah, ini titik B ini dari titik ke sini ya. Berarti dari titik ke garis PQ dari titik B. Nah ini ya. Panjang BI, berapa panjang BI ini ya. Kita mau buat segitiga ya, coba kita buat segitiga ya. Buat segitiga. Buat segitiga. Ini ruas garis BB. Dan BQ. Ya. Panjang B ini berapa panjang BI ya. Ini BP dengan BQ ini segitiga yang sama kaki ya, sama kaki ini sama kaki. Kalau kita hitung sama kaki. BP dengan BQ ini sama ya. Nah, kita akan menghitung ini panjang ini ya. Panjang PQ dulu, panjang PQ berapa ini panjang PQ ya. Kita hitung panjang PQ-nya. Kita hitung panjang PQ. Panjang PQ bisa kita hitung menggunakan segitiga PQH, PQH ya. PQH. Ini segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku PHQ. Ini titik H, kemudian ini P, ini Q ya. PH nya karena tadi panjang rusuknya kan 4 ya. Ini panjang rusuknya tadi 4 cm. 4, maka panjang PH itu separuhnya panjang AH. Kalau rusuknya 4 berarti AH nya itu 4 akar 2. Jadi ini separuhnya 2 akar 2. Kemudian QH juga sama, separuhnya ini 2 akar 2. Maka panjang PQ itu sama dengan akar dari 2. Akar 2 dikuadratkan ditambah 2 akar 2 dikuadratkan. Jadi ini sama dengan 2 kuadrat 4 kalikan 2 berarti 8 tambah 8 akar 16 atau sama dengan 4. Panjang PQ-nya ini 4. Kemudian ini kita mau hitung ini panjang PQ-nya 4 ya nih ya.
Berarti nanti karena ini BQ sama dengan BP, ini berupa segitiga sama kaki, maka ini BI ini separuhnya PQ. Nah, BI ini memotong PQ di tengah-tengah. Maaf ya. PI memotong PQ di tengah-tengah. Berarti PI dengan IQ itu sama. Nah, kita akan menghitung panjang BI ini menggunakan segitiga ini. BIQ. Nah, BIQ ya. Itu berarti di sini I, kemudian B di sini, dan Q-nya di sini. Ya. Berapa panjang BQ? Panjang BQ ini bisa dihitung menggunakan ini BFQ ini. BF-nya berapa ini? 4, ini 2 akar 2. Jadi itu kita bisa menghitung panjang BQ ya. BQ itu sama dengan BQ-nya sama dengan akar dari BF-nya 4 ya, 4 kuadrat ditambah QF-nya kan 2 akar 2. 2 akar 2 dikuadratkan. Berarti ini akar 16 ditambah 8 atau akar 24. Akar 24 ya. Berarti kita bisa menghitung panjang BI. Jadi ini akar 24 BQ-nya. Dan IQ-nya adalah separuhnya dari PQ. Tadi PQ-nya berapa? 4 ya, berarti ini separuhnya dari PQ, setengahnya dari PQ sama dengan setengah dari 4 sama dengan 2 ya. Maka panjang BI itu sama dengan akar, jadi ini akar 24 dikuadratkan dikurangi 2 kuadrat, jadi sama dengan 24 kurangi 4 akar 20 atau sama dengan, ini berarti 4 kali 5 atau sama dengan 2 akar 5 cm. Itu jarak B ke PQ. Kita enggak jawabannya 2 akar 5 ya. Ini jawabannya yang C ya. Ini untuk jarak titik ke garis. Ini pembahasannya lumayan hampir 1 jam ini ya. Jadi silakan bisa dipahami, diputar berulang-ulang sampai paham. Kemudian nanti akan saya buat video kelanjutannya tentang jarak titik ke bidang. Mulai nomor 8, kemudian nomor 8 sampai berapa ini? Lumayan sampai 15 ternyata. Ya. Ini kalau dibuat video lagi ya bisa 2 jam, 1 jam tambah 1 jam, 2 jam. Ya, saya kira itu dulu penjelasan saya, pembahasan soal tentang jarak titik ke titik dan juga titik ke garis. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.